Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali, selamat kita belajar dan kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita masuk di dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, mengucap syukur kepadamu Tuhan karena Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Karena kebaikan-Mu Tuhan yang sudah memungkinkan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih banyak Tuhan. Dan saat ini pula Tuhan kami akan mempersiapkan kehidupan kami untuk kami mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berfirman kepada kami. Layakkan kami, ampuni setiap kesalahan pelanggaran kami. Sehingga firman yang kami dengar nanti Tuhan menjadi berkat kekuatan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahkan setiap jemaat yang mendengarkan Tuhan, urapi kami semua dengan kuasa Roh-Mu, sehingga firman yang sama-sama kami dengar Tuhan, membuat kami lebih mengenal Engkau secara pribadi dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk di dalam pembacaan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama sebelum melaksanakan aktivitas kita di sepanjang hari ini, perlu hidup kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan agar menjadi berkat, agar menjadi kekuatan yang menjadi sesuatu yang indah dalam kehidupan kita di hari ini sejak kita memulai aktivitas kita. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Kolose 2 ayat 6 dan ayat 7. Kolose 2 ayat 6 dan ayat 7, demikian bunyi firman Allah. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul yaitu hidup bertumbuh di dalam Kristus. Ya, kita sudah baca di dalam Kolose 2 ya ayat 6 dan 7 berbicara tentang ya hidup dan kehidupan kita di dalam Kristus, ya. Karena ditegaskan di dalam ayat 6 ini bahwa kita sudah menerima Kristus Tuhan kita, ya. Berarti kita harus hidup di dalam Dia. Ya. Memang tidak segampang membalik telapak tangan ketika kita mau hidup di dalam Tuhan. Banyak tantangan, banyak hal yang harus kita hadapi, merupakan sesuatu beban, tekanan di dalam kita menjalani hidup ini, ya. Kadangkala ketika kita mau hidup di dalam Tuhan, banyak saja tantangan, dan iblis tidak pernah tinggal diam untuk berusaha melemahkan kita, menjatuhkan kita. Ya, iblis tetap memasang strateginya untuk membuat kita jatuh. Oleh sebabnya, ya, kalau kita sudah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, kita harus hidup tetap di dalam Dia. Hidup tetap di dalam Dia berarti hidup dalam kasih Allah, ya, dan
kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, bahkan selalu membuat keonaran, membuat keributan. Bukan itu. Kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, hal-hal yang demikian itu tidak perlu kita pikirkan, apalagi laksanakan. Ya, kita harus berusaha menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, kita mau bertumbuh di dalam Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian pula kalau kita mau hidup di dalam Tuhan atau tetap di dalam Tuhan, hidup kita harus ada di dalam kekudusan dan selalu menjauhkan hal-hal yang melahirkan dosa. Memang tidak segampang dengan apa yang kita katakan. Di dalam tindakan perbuatan itu banyak hal yang akan kita hadapi. Nah, kalau kita tidak kuat dan tidak mau tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan jatuh. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian pula hidup harus berakar di dalam Dia, ya. Berakar di dalam Dia itu berarti kita menaruh fondasi yang kuat pada Tuhan, agar hidup kita di dalam dunia yang tidak menentu ini benar-benar, ya, dijaga dan diawasi oleh Tuhan dan dibimbing, dituntun oleh Tuhan. Hidup dalam kesetiaan dan menjauhkan tipu daya. Selalu setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberkati perkara-perkara besar. Hidup kita dibangun di atas Dia, hidup dalam iman dan menjauhi kekhawatiran. Ya, bila hidup dalam iman membuat kita yakin bahwa di dalam Dia tidak ada yang tidak mungkin. Percayalah kepada Tuhan. Ya, kalau kita mau dibangun di atas Tuhan, kita harus percaya sungguh kepada Tuhan, maka hidup kita tetap kuat dalam pemeliharaan, dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi kehidupan kita di dunia yang tidak menentu ini. Dan kita harus bertambah teguh di dalam iman, ya. Tetap kita harus konsekuen dalam segala hal yang terjadi dan dengan hubungan dengan Tuhan. Sebagai iman percaya kita semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, dan hati kita selalu limpah dengan syukur kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, ya. Oleh sebabnya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada sesuatu yang akan diabaikan oleh Tuhan apabila kita mau hidup di dalam Dia. Biar Tuhan yang akan menuntun kita. Oleh sebab itu, ya, saya mau katakan kepada kita semua pagi hari ini, bahwa bersama dengan Yesus kita pasti bisa. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita doa. Bapa surgawi, Bapa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman Tuhan sudah disampaikan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat kekuatan dalam kehidupan kami. Oleh sebabnya Tuhan, meteraikan dalam hidup kami Tuhan, agar benar-benar hidup dan kehidupan kami selalu ada di dalam Engkau. Iman percaya kami semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan bagi kami. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Tuntun kami, pegang tangan kami, bimbing kami Tuhan, sehingga kami tidak salah melangkah. Dan hari ini kami percaya bahwa Tuhan selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap kesalahan, pelanggaran dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.
Tuhan Yesus memberkati dan salam Narwastu. Amin.